Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Putri Ardifa YouTube channel. Pada video kali ini, Miss Putri akan membahas pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7. Kali ini, Miss Putri akan menggunakan buku dari Erlangga yang berjudul Bright and English. Nah, bukunya seperti ini ya. Pada buku ini, sesuai dengan kurikulum Merdeka yang kita gunakan saat ini. Dan kali ini, Miss Putri akan membahas yang ada pada Chapter 2, It's Judy Spark. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada Chapter 2 ini? Di sini kita akan belajar when meeting new people. Ketika bertemu dengan orang-orang yang baru, we may want to know some information about them. Kita mungkin saja ingin tahu lebih informasi tentang mereka. Learning language can help us get to know new people. Belajar berbahasa bisa membantu kita untuk mengetahui informasi tentang orang tersebut. Nah, di sini ada 4 materi yang akan kita bahas pada chapter 2. Yang pertama ada identify verb be atau to be yang digunakan untuk singular. Kemudian do a role play about question and statement. Kemudian yang ketiga, recognize other countries and the nationalities. Ini tentang negara dan kewarganegaraan. Kemudian yang terakhir, learn about how to use verb be or to be in the daily life. Kita akan belajar to be yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini Miss Putri akan menjelaskan tentang to be yang ada di halaman 25. Nah, di situ ada tabel yang menjelaskan tentang penggunaan to be dalam kalimat. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa sih to be itu. To be itu adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan subjek dengan objek. Nah, di sini to be diikuti dengan kata sifat, kata benda, dan juga kata keterangan. Nah, di sini untuk to be itu selalu diikuti dengan subjek ya. Subjek di sini ada I, you, he, she, it, they, dan juga we. Untuk I itu artinya saya. You adalah kamu, he dia laki-laki, she dia perempuan, it dia untuk benda, they mereka, dan we kita. Nah, masing-masing dari subjek ini memiliki pasangan ya dan tidak boleh dirubah. Bentuknya ini adalah paten atau permanen. Jadi untuk subjek I itu to be-nya adalah am. Untuk subjek you to be-nya adalah are. Untuk subjek he to be-nya itu adalah is. Untuk subjek she to be-nya is, it is, they are, we are. To be itu ada 3. Yang pertama adalah am, yang kedua ada are, dan yang ketiga ada is. Nah, di sini untuk masing-masing to be itu ada pasangannya masing-masing ya. Bagaimana caranya menggunakan to be dalam sebuah kalimat? Kalian bisa amati dalam tabel ini atau langsung saja kita ke contoh. Nah, di sini ada contoh penggunaan to be dalam 3 kalimat, yaitu pada kalimat positif, negatif, dan pertanyaan. Ada contoh dengan kalimat, he is a content creator, not an artist. Dia laki-laki adalah seorang content creator, bukan seorang artis. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk contoh pada kalimat positif menggunakan subjek he. Nah, subjek he di sini to be-nya adalah is. Kemudian, a content creator ini merupakan objeknya. Nah, di sini untuk contoh yang kedua pada kalimat positif, contohnya adalah they are our volleyball players. They di sini adalah subjek, are di sini adalah to be. Our football players ini merupakan objek. Kemudian untuk contoh yang ketiga, I'm a junior high school student. I di sini sebagai subjek, am sebagai to be, a junior high school student sebagai objek. Jadi, di sini bisa kita simpulkan dalam kalimat positif, rumusnya adalah subjek diikuti dengan to be. To be tadi ada 3 ya. Ada am, is, dan juga are.
Kemudian diikuti dengan objek. Objek di sini bisa berupa kata sifat atau adjektif, bisa berupa kata benda atau noun, atau bisa juga berupa kata keterangan atau adverb. Jadi nanti rumusnya seperti ini ya, untuk penggunaan to be pada kalimat yang positif. Oke, kita lanjut pada bentuk kalimat yang negatif. Di sini contohnya, she is not a teacher because she is a psychologist. Dia perempuan bukan seorang guru karena dia adalah seorang psikolog. Nah, di sini she menduduki sebagai subjek, is sebagai to be. Not di sini menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat negatif. A teacher ini merupakan objek. Kemudian untuk contoh yang kedua, I'm not American, but I'm Italian. Aku bukan orang Amerika, tapi aku orang Itali. Nah, di sini untuk I sebagai subjek, am sebagai to be, not di sini menunjukkan bahwa kalimat tersebut kalimat negatif. American di sini adalah objek. Jadi, kesimpulan untuk rumus kalimat yang negatif bisa kita rumuskan. Subjek diikuti dengan to be, diikuti dengan not, plus objek. Kemudian untuk bentuk kalimat yang ketiga, yaitu pada kalimat pertanyaan atau interrogatif. Di sini contohnya, is she Judith Park? Is di sini adalah to be. She ini adalah subjek, Judith Park ini merupakan objek. Nah, untuk kalimat pertanyaan di sini bisa ada dua jawaban ya, bisa menggunakan yes atau bisa jawaban no. Nah, karena di sini jawabannya yes, kita tuliskan yes kemudian diikuti dengan subjek dan to be. Subjek dan to be-nya sesuai dengan kalimat pertanyaan. Nah, karena di sini tadi yang ditanyakan is she, jadi di sini jawabannya she is. Kemudian untuk contoh kalimat pertanyaan yang kedua, are you okay? Apa kamu baik-baik saja? Di sini juga sama, are sebagai to be, you sebagai subjek, okay di sini sebagai objek. Nah, kesimpulan dari kalimat pertanyaan di sini kita bisa buat rumus to be plus subjek kemudian diikuti dengan objek. Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya, karena ini merupakan kalimat pertanyaan. Oke, kita ke activity 3. Nah, di sini ada grammar. Kalian diminta untuk melengkapi kalimat dengan to be yang sesuai yang ada pada kotak yang ada di sebelah kanan. Oke, untuk contoh yang pertama, di sini I'm from Indonesia. Karena di sini subjeknya adalah I, jadi to be-nya menggunakan am. Nah, di sini am sudah terpilih ya. Kemudian untuk nomor 2, you bla 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 so beautiful. Di sini untuk subjeknya adalah you. To be dari you adalah are, sehingga kita tuliskan di sini you are so beautiful. Kamu sangat cantik. Kemudian untuk yang ketiga, they bla 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 the best doctor in the hospital. Mereka, dokter yang terbaik di rumah sakit. Nah, di sini untuk they itu to be-nya apa ya? Untuk they itu to be-nya adalah are. They are the best doctor in the hospital. Kemudian untuk nomor 4, she bla 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 very clever in the school. Subjek she itu menggunakan to be is. Nah, kita tuliskan koma atas, kemudian ditambahkan dengan S. She is very clever in the school. Kemudian untuk nomor 5, my friends bla 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 badminton athletes. Nah, di sini kalian lihat my friends. My friends di sini berarti kan banyak ya, teman-temanku. Nah, kalau untuk orang ketiga yang jamak, itu kita menggunakan to be yang are. My friends are badminton athlete. Teman-temanku adalah atlet badminton. Kemudian yang nomor 6, my cat bla 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 a pink cat. Nah, di sini untuk
subjeknya, kalian bisa lihat subjeknya adalah my cat, kucingku. Kucingku itu kan sama dengan subjek orang ketiga tunggal ya. Jadi di sini jika subjek orang ketiga tunggal kita cukup menggunakan to be is. Jadi my cat's a pink cat. Kita lanjut untuk activity yang berikutnya yaitu activity 4. Untuk aktivitas 4 di sini perintahnya yaitu write positive, negative, or interrogative sentence using the correct form of to be. Kalian diminta untuk menuliskan kalimat positif, negatif, dan pertanyaan berdasarkan bentuk to be yang sesuai. Nah, di sini contohnya untuk nomor 1. Untuk kalimat positif, she is my favorite singer. She ini sebagai subjek, kemudian ada is sebagai to be. Nah, kalian diminta untuk merubah ke kalimat negatif, yaitu she is not my favorite singer. Ditambah dengan not. Kemudian untuk kalimat pertanyaan, is she my favorite singer? Nah, di sini ada to be diikuti dengan subjek, begitu ya. Baiklah, langsung saja kita coba mengerjakan soal yang kedua. Nah, di sini ada kalimat positif dengan kalimat they are an Indian family. Nah, bentuk negatifnya bagaimana? Kita tuliskan subjeknya terlebih dahulu. Subjeknya adalah they. Kemudian diikuti dengan to be. To be-nya adalah are. Diikuti dengan not. Not. Kemudian setelah not diikuti dengan object. An Indian family. Nah, bagaimana untuk kalimat interrogatif atau pertanyaan? Untuk pertanyaan, di sini kita gunakan to be terlebih dahulu. To be-nya adalah are, kemudian diikuti dengan subjek, they, kemudian diikuti dengan object, an Indian family. Diikuti dengan tanda tanya. Are they an Indian family? Seperti ini ya. Oke, untuk nomor yang ketiga. Nah, di sini kita diminta untuk melengkapi kalimat positif dan negatif, karena di sini sudah ada dalam bentuk kalimat interrogatif atau pertanyaan. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat dulu. Pada bentuk kalimat interrogatif ini, subjeknya yang mana? Subjeknya adalah you. Kita tulis terlebih dahulu. Kemudian, to be-nya adalah are. Nah, objeknya yang mana? Objeknya adalah a comedian. Kita tuliskan saja a comedian. You are a comedian. Untuk kalimat negatif, nah kita tuliskan subjek, kemudian to be, diikuti dengan not, diikuti dengan objek. You are not a comedian. Mudah bukan? Oke, selanjutnya untuk nomor 4. Nah, nomor 4 di sini kalian diminta untuk melengkapi kalimat positif dan pertanyaan. Nah, di sini bentuk kalimat negatifnya, this food isn't delicious. Oke, di sini kita tuliskan terlebih dahulu. Mana sih subjek dari kalimat tersebut? Subjeknya adalah this food ya. Makanan ini. Kemudian to be-nya yang mana? Nah, to be-nya adalah is. Kemudian objeknya yang mana? Objek yang delicious. Oke, jadi dalam bentuk kalimat positif, kalimatnya adalah this food is delicious. Nah, bagaimana untuk kalimat yang pertanyaan atau interrogatif? Kita tuliskan to be terlebih dahulu. To be-nya adalah is, kemudian untuk subjeknya adalah this food, kemudian untuk objeknya adalah delicious. Jangan lupa diberi tanda tanya. Is this food delicious? Oke, yang terakhir nomor 5. We are the winners of the competition. Untuk kalimat negatifnya kita tulis subjeknya terlebih dahulu, kemudian to be, diikuti dengan not, kemudian diikuti dengan objek. Objeknya adalah the winners of the competition. Oke. Kemudian di kalimat pertanyaan atau interrogatif kita tulis terlebih dahulu to be, yaitu are, diikuti dengan subjek, diikuti dengan objek. Are we the winners of the competition?
Oke, itu tadi pembahasan dari saya tentang activity 3 dan activity 4 pada chapter kedua. Nantikan video saya yang selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.